Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya Francisca Riani dengan NIM 2212070167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai training and developing employees dari buku Human Resource Management, Gary Dessler 2020. Memilih karyawan dengan hati-hati belum menjamin akan bekerja secara efektif. Karyawan yang memiliki potensi tinggi belum tentu dapat mengimplementasikan pekerjaan mereka dengan baik. Maka diperlukan adanya orientasi dan pelatihan. Untuk orientation and training itu sendiri yaitu employee orientation memberi dasar informasi mengenai latar belakang perusahaan dan membantu karyawan mulai terikat dan terlibat dalam perusahaan. Untuk training itu sendiri memberi pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Dengan tujuan orientasi karyawan yaitu yang pertama, membuat karyawan merasa diterima dan berperan di dalam sebuah tim. Pastikan karyawan baru memiliki informasi dasar untuk bekerja secara efektif, memahami dasar informasi perusahaan, hingga perilaku kerja yang baik. Kemudian membantu karyawan baru memahami organisasi dalam arti luas, seperti masa lalu, masa kini, budaya dan strategi, serta visi misi masa depan. Yang terakhir, memulai mensosialisasikan karyawan tersebut ke dalam budaya perusahaan dan cara melakukan pekerjaan itu sendiri. Training itu berperan penting bagi seorang karyawan karena dengan adanya training akan mengarahkan seseorang untuk memiliki pedoman kerja yang tepat yang akan diimplementasikan dalam pekerjaannya. Kemudian poin pertama yang akan saya bahas yaitu EDI. EDI itu sendiri analyze, design the overall training program, develop, implement, dan terakhir evaluate. Analisis ini diperlukan untuk karyawan dapat menyiapkan kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang dalam karir pekerjaannya. Analisis ini memiliki tujuan strategis, misalnya apabila karyawan memasuki dunia kerja baru dan memperluas pekerjaannya, analisis kebutuhan pelatihan mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk masa kini dan masa depan. Yang kedua ada desain, yaitu rancangan program pelatihan secara keseluruhan ini berarti merencanakan keseluruhan program pelatihan termasuk tujuan pelatihan, metode penyampaian, dan evaluasi program. Selangkah mencangkup pengaturan kinerja tujuan, membuat garis besar pelatihan terperinci. Semua langkah program pelatihan dari awal hingga akhir. Memilih metode penyampaian program seperti berbasis online maupun secara langsung. Dan memverifikasi desain program keseluruhan dengan manajemen. Berikutnya ada develop atau pengembangan. Pengembangan program pelatihan secara keseluruhan, metode, peralatan, dan materi pelatihan yang akan digunakan dalam upaya menunjang kegiatan pelatihan. Yang keempat ada implement. Pengimplementasian pelatihan dengan benar-benar melatih kelompok karyawan yang ditargetkan menggunakan metode seperti pelatihan di tempat kerja atau berbasis online. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini sendiri bertujuan untuk melihat reaksi peserta terhadap program apa yang akan dipelajari, apa yang didapat, dan sejauh mana hasil tersebut berpengaruh dan berperan bagi perubahan kinerja seseorang akibat mengikuti program atau pelatihan itu sendiri. Berikutnya ada implementing the training program. Once you design and develop the training program, management can implement and then evaluate it. Implement means actually provide the training using one or more of the instructional methods we discuss next. Implementing the training program ini sendiri merancang dan mengembangkan program pelatihan. Manajemen dapat menerapkan dan kemudian evaluasi. Implementasi berarti benar-benar memberikan pelatihan menggunakan satu atau lebih metode-metode pelatihan. Dalam pengimplementasian ini terdapat 3 metode yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, sebelum melakukan pelatihan yang sebenarnya, sebaiknya pihak trainer dapat mengirimkan pengumuman jauh hari sebelumnya, memberikan arahan, kontak, serta memastikan semua peserta memiliki materi pra-pelatihan. Kemudian selama pelatihan,
Pastikan semua peserta memiliki titik kontak jika mereka memiliki pertanyaan atau membutuhkan bimbingan. Yang terakhir, setelah pelatihan tidak berakhir ketika program berakhir. Sebaliknya, secara berkala memastikan bahwa peserta pelatihan mengimplementasikan pembelajaran mereka ke dalam pekerjaannya. Kemudian, managing organizational change programs. Changing the company strategy, culture, structure, technologies, or the attitudes and skills of the employees. Di sini bertujuan untuk mengubah strategi perusahaan, budaya, struktur teknologi, atau sikap dan keterampilan karyawan. Seringkali bagian tersulit dari perubahan organisasi itu sendiri adalah mengatasi penolakan karyawan terhadap perubahan. Langkah-langkah dalam organisasi yang efektif, program perubahan termasuk membangun rasa urgensi, memobilisasi komitmen, mengembangkan, dan berkomunikasi visi bersama. Membantu karyawan membuat perubahan, memperkuat cara-cara baru dalam melakukan sesuatu, dan pemantauan serta menilai kemajuan. Kemudian selanjutnya, to bring about a desired organizational change at work. Yang pertama, mobilize commitment, develop and communicate a shared vision, monitor and assess progress. Mobilize komitmen ini membuat gugus tugas untuk mendiagnosis masalah yang dihadapi departemen atau perusahaan itu sendiri. Ini dapat membantu untuk menghasilkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dan harus ditingkatkan. Kemudian, develop and communicate a shared vision. Kembangkan dan komunikasikan visi bersama tentang apa yang dilihat dari sebuah perubahan. Menjaga visi seperti contoh, kita bisa lebih cepat dan efektif dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang terakhir ada monitor and assess progress. Di sini memantau dan menilai kemajuan, membandingkan kemajuan perusahaan dengan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Berikutnya ada evaluate the training effort. You can measure reaction, learning behavior, or results. Ideally, using a control group that is not exposed to training, in parallel with the group that you are training. Di sini, Anda dapat mengukur reaksi, pembelajaran, perilaku, atau hasil, idealnya menggunakan kelompok kontrol yang tidak mengikuti pelatihan secara paralel dengan kelompok yang sudah dilatih. Kemudian, di sini merupakan salah satu golden picture yang dapat menggambarkan salah satu bentuk evaluasi di sebuah perusahaan untuk mengembangkan kinerja karyawan secara efektif atau kemajuan apa yang sudah dijalankan dan apa kekurangan yang dimiliki oleh sebuah karyawan di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kaitannya perusahaan yang saya ambil, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk, dengan materi yang saya ambil mengenai training and developing employees. Untuk sedikit gambaran bahwa PT Nippon Indosari Corporindo Tbk ini merupakan produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. Pada tahun 1995, perseroan berdiri di Cikarang, Jawa Barat, yang kemudian beroperasional dengan memperluas nama sari roti itu sendiri kepada keluarga Indonesia. Saat ini perseroan mengoperasikan 14 pabrik yang berlokasi strategis dengan sebaran distribusi lebih dari 70.000 titik penjualan pada kanal modern maupun kanal tradisional di seluruh Indonesia. Berikutnya, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk ini menerapkan strategi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada pengembangan organisasi, yang kedua pengembangan kompetensi, dan yang terakhir penilaian kinerja dan kebijakannya. Pengembangan organisasi yang dilakukan PT Nippon Indosari ini meliputi desain struktur organisasi,
evaluasi jabatan, pengembangan karir, serta perencanaan kebutuhan karyawan. Beberapa aktivitas yang telah dilakukan antara lain meninjau kembali struktur tingkatan posisi, finalisasi struktur organisasi, pemetaan posisi sesuai struktur organisasi yang baru, dan perencanaan kebutuhan karyawannya. Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melakukan peninjauan terhadap efektivitas organisasi terkait produktivitas karyawan pada masing-masing departemen di kantor pusat dan kantor cabang. Implikasi dari hasil peninjauan ulang tersebut adalah perencanaan penempatan antar unit kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Selain itu, Perseroan juga melakukan peninjauan yang berkelanjutan strategi dan kebijakan pemenuhan pegawai dalam rangka mendukung strategi bisnis perseroan dan meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada pengembangan kompetensi. Tujuan pengembangan kompetensi ini untuk meningkatkan produktivitas kerja, melakukan efisiensi, memberikan kesempatan berkarir, atau menemukan potensi karyawan. Kompetensi yang diterapkan di perseroan terdiri dari 3 bagian, yaitu kompetensi inti. Kompetensi ini wajib dimiliki seluruh karyawan perseroan, terdiri dari result, organization, teamwork, and implementation. Yang kedua, kompetensi manajemen. Kompetensi yang wajib dimiliki karyawan pada lini pemimpin terdiri dari ketajaman bisnis, pengembangan yang lain, dan pemikiran yang kreatif. Kemudian yang ketiga ada kompetensi fungsional, yaitu kompetensi teknis yang wajib dimiliki karyawan untuk bisa menampilkan kinerja sesuai tuntutan jabatan. Dan poin ketiga ada penilaian kinerja dan kebijakannya. Kinerja karyawan dikelola melalui proses yang berkelanjutan dan responsif antara karyawan dan dengan manajer lini, di mana adanya proses pembinaan, pembimbingan, dan pemberian umpan balik antara karyawan dengan manajer lini, sehingga karyawan dapat mengetahui posisi mereka dalam hal kinerja dan pencapaian di sepanjang tahun. Semangat pagi teman-teman semua. Bicara dunia industri dan organisasi, pelatihan dan pengembangan SDM tentu menjadi tema yang bagi kita tidak asing lagi. Mungkin di antara Anda pernah mengikuti ataupun melihat maupun mendengar program-program kegiatan tersebut. Nah, tapi sebenarnya apa itu pelatihan dan pengembangan SDM? Mari kita simak penjelasan setelah ini. Pelatihan adalah sebuah upaya sistematis yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengoptimalkan potensi SDM yang mereka miliki. Nah, kegiatan ini terdiri atas beragam bentuk metode atau kegiatan baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan skill dari karyawan yang mereka miliki. Oleh karena itu, ya, tentu saja pelatihan dan pengembangan SDM. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.